kita mau puasa Daud. Ahabbu shaumi ilallahi shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Puasa Rabu, makan Kamis. Puasa Jumat, makan Sabtu. Puasa Ahad, makan Senin. Daud. Tapi dilarang suami. Kata lakinya, jangan kau puasa Daud. Tak usah puasa, karena puasa Daud hukumnya sunnah. Apakah kita boleh tetap puasa? Tak boleh. Misalnya alasannya cuman mau makan berdua. Dek, kau jangan puasa karena aku ingin makan berdua sama kau. Tak usah puasa, karena melaksanakan puasa sunat, menjaga rumah tangga wajib. Tapi saya mau beribadah, ambil ibadah lain, khatam Quran, berzikir. Bagi yang mau nikah, nih yang sedang ta'aruf, masukkan klausul pasal ini satu. Nanti kalau aku mau puasa sunat, boleh masukkan. Jangan, supaya jangan sampai terjadi macam ini. Tengok kan kasihannya, mau puasa tapi laki tak mengasih. Alasannya mau makan berdua atau nanti enggak kuat. Kata dia, kasihan aku kau enggak kuat. Aku kuat bang, aku tengok kau enggak kuat. Aku kuat, tapi kenapa saya kau enggak kuat? Aku kuat, aku kepala rumah tangga, kata dia. Aku boleh buat, hukum itu sunnah. Macam mana lah supaya saya bisa tetap puasa? Bilang sama dia, aku mengqadha. Karena waktu mengandung anak kemarin 30 hari aku tak puasa karena mengandung. Waktu menyusukan 30 hari tak puasa, menyusukan tahun kedua 30 hari tak puasa. Aku puasa ini mengqadha. Puasa qadha dia tak bisa larang, karena puasa qadha wajib. Selama puasa itu sunat, bisa dia larang. Tengok juga laki yang melarang ni sembahyang atau tidak. Aku kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan, tapi tak sembahyang. Berarti dia memain-mainkan agama. Orang yang tak sembahyang menurut mazhab Hambali kafir, tak layak dia melarang. Hambali. Tengok sembahyang dia atau tidak. Jika pemimpin harus bisa jadi imam, berarti pemimpin tidak boleh perempuan dan tidak boleh non muslim. Pemimpin yang dimaksud adalah khalifah. Khalifah itu big state. Big state, pemimpin ulil amri, tak boleh perempuan. Adapun pemimpin sektoral boleh perempuan. Kenapa? Karena kekuasaannya tidak mutlak. Dia bisa di impeachment. Berkumpul DPR, DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI untuk membuat mosi tidak percaya, membuat hak angket, jatuh dia, bisa impeachment namanya. Sedangkan ulil amri, khalifah, amirul mukminin tak bisa. Itu yang tak boleh perempuan. Mana dalilnya boleh pemimpin perempuan? Pemimpin polisi hisbah yang mengawasi timbangan di pasar kota Madinah, namanya polisi hisbah. Kalau kita sekarang Satpol PP, itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa perempuan. Ketika perang Jamal, Jamal artinya onta, karena pemimpinnya naik onta, dipimpin oleh Aisyah.
Itu dalil perempuan boleh jadi pemimpin. Ketika ulama besar Ula'an, siapa ulama besar Ula'an? Syekh Burhanuddin Ula'an. Syekh Burhanuddin Ula'an ini punya guru di Aceh, namanya Syekh Abdul Raub Singkel. Makamnya di Banda Aceh. Begini air tsunami itu melewati makam Abdul Raub Singkel, tak rusak kubur. Wali Allah Syekh Abdul Raub Singkel, murid dari Imam Ibrahim Al-Qurani Al-Kushasi dari Madinah. Dia belajar di Madinah, balik ke Aceh, jadi mufti kerajaan Aceh. Waktu itu rajanya perempuan, namanya Sofiyatuddin. Boleh pemimpin perempuan. Kenapa Ustaz tak pernah menyampaikan selama ini? Takut saya dipakai pilkada. Jadi yang tak boleh itu, yang tidak boleh itu adalah ulil amri, pemimpin big state, pemimpin seluruh dunia ini. Tak boleh perempuan, dia mesti laki-laki. Dia yang menjadi imam, dia yang menjadi khatib, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya terpilih wali kota perempuan, terus gimana dia mau mimpin di Masjid Ar-Rahman? Diangkatnya imam, namanya imam ratib, namanya imam ratib. Masjid ini ada imam ratib 2, makanya sejadahnya 2, imam ratib depan, ratib sini. Saya di samping, tak boleh saya di sini karena imam ratib. Saya mau mengajarkan fikih tentang imam ratib. Siapapun yang datang kemari tak boleh jadi imam ratib. Apa status tanah yang didapat dari sumbangan dengan bunyi sumbangan wakaf dan sebagian lagi dibeli pribadi? Apakah menjadi tanah itu juga tanah wakaf atau pribadi? Mesti jelas duduk perkaranya supaya jelas statusnya. Kalau tanah itu wakaf, maka dibuat dia wakaf. Kalau tanah pribadi diwakafkan, maka ada namanya akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini kepada yayasan tunai, saya terima. Lapornya ke kantor KUA kecamatan apa kita nih? Tambang. Lalu Pak KUA mengeluarkan surat akta ikrar wakaf. Kalau dia pribadi mesti dipisahkan. Ini pribadi, ini wakaf. Menjual tanah wakaf masuk penjara. La yuhabu tak bisa dihibahkan, wala yurasu tak bisa diwariskan, wala yuba'u tak bisa diperjualbelikan. Tanah wakaf tak bisa dihibahkan, tak bisa diperjualbelikan, tak bisa la yuhabu tak bisa dihibahkan, wala yurasu tak bisa diwariskan, wala yuba'u tak bisa diperjualbelikan. Itu dari masjid ke sana 4 petak. Masjid ini 2 petak, belakang ini 4 petak. Ini saya beli pakai gelang cincin almarhumah mak ini. Saya beli tanah, saya wakafkan. Jadi anak cucu saya tak bisa menjual tanah. Ya udah, saya wakafkan. Lalu yang depan itu 4 petak semak. Setiap tamu datang, gimana masjidnya ini semak Pak Ustaz? Entahlah, aku pun tak tahu. Datang orang dari Surabaya, didatanginya pemilik tanah itu, dibayarnya, diambilnya surat,
kuwakafkan tanah ini. Itu tanah wakaf. Itu tanah wakaf sampai ke belakang. La yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan. Status tanah wakaf. Akta ikrar wakaf dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Tuh akta ikrar wakaf. Tak boleh. Pondok-pondok pesantren, kalau ada orang mau berwakaf, dudukkan dulu masalah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya diangkat jadi pimpinan pesantren, jadi saya mau konsultasi sama Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Saya bilang datanglah, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Pesantren yang kau pimpin itu sudah diwakafkan oleh orang itu. Sudah diwakafkannya? Belum Pak Ustadz, kutunggu. Kalau sudah wakaf baru kau datang. Sampai sekarang tak datang, berarti belum diwakafkan. Kalau tidak jadi silang sengketa. Menjamak sholat ketika musafir, apakah hukumnya sunnah atau hukumnya hanya mubah? Menjamak qasar sholat hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Hanafi wajib. Nggak boleh orang sholat 4 rakaat kecuali kalau kebetulan dia ngikut imam. Dia musafir dari Pekanbaru mau pergi ke Harau, tengoknya sholatlah ke pondok Ustadz, belok dia ke Kamboja, pas imam lagi sholat 4, maka dia ikut 4 tuh karena imamnya mukim. Tapi kalau dia sholat tidak ngikut imam, dia sesama musafir, dibuatnya 4, tak boleh. Karena menurut mazhab Hanafi menjamak qasar wajib. Mazhab Syafi'i tidak sampai wajib, pilihan. Kalau mau silakan. Sampai Jakarta, hotel di samping Istiqlal. Zuhur ada pengajian, asar ada pengajian, maghrib ada pengajian, ikutnya. Aku malaslah qasar. Bagus, tak jadi masalah. Mazhab Syafi'i. Ini tentang masalah mengqasar, menjamak. Karena ada pendapat jika kita menggunakan keringanan yang Allah berikan, berarti kita sombong. Iya, udah dikasih Allah dispensasi, tapi dia tak mau, berarti dia sombong. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Apakah untuk masuk surga harus memiliki orang dalam? Layaknya seperti dunia ini, mau masuk itu harus ada orang yang di dalam. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Syafaat itu artinya genap. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' genap. Kita waktu menghadap Allah tuh watri, witir sendiri. Datang Nabi Muhammad SAW, namanya syafa'. Kalau sendiri kan takut, datang Nabi Muhammad, jadi syafa'. Jadi kita ini ditolong oleh Nabi Muhammad SAW dari mulai waktu sakratul maut. Pintu pertama pindah dari alam ini ke alam sana, pintunya itu namanya lorong pindah, itu namanya lorong sakratul maut. Waktu sakratul maut itu kita udah ditolong. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktu mau lewat pintu itu turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut.
wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kau dapat surga yang dijanjikan Allah. Lah lewat pintu, mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Dah lewat, masuk ke liang lahat. Sampai di liang lahat, apalagi menolong? Al-Quran. Al-Quran itu datang menolong, berbentuk makhluk yang akan menolong, membantu. Apalagi menolong? Sodakoh. Makanya orang yang mati itu ditanya Allah Ta'ala, mau kau hidup lagi? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku waktu supaya aku bisa hidup sekejap lagi. Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Ternyata yang bisa menolong di liang lahat sodakoh dan baca Quran, anak soleh, ilmu bermanfaat. Nah, ada menolong. Dah habis. Selama di dalam kubur tuh itulah terus mengalir. Sodakoh, anak soleh, ilmu bermanfaat. Sodakoh, anak soleh, ilmu bermanfaat. Terus mengalir sampai tiup sangkakala, hancur. Pam, hancur semua. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Bangkit, tegak. Panas, tenggelam karena peluh keringat sampai ke leher, sampai tenggelam. Apa menolong? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang bernaung di bawah sedekah. Siapa lagi yang dapat naungan? Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini termasuk golongan itu. Siapa lagi dapat naungan? Imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa lagi dapat naungan? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid, tak tinggal sholat berjamaah. Siapa lagi? Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya balik 2008 kemari, kenal Pak Samsul, dibawanya saya ke masjidnya di Taman Karya. 2008, 1996 kuliah di IAIN, satu angkatan sama Ustadz F. Afandi, beda fakultas. Saya tarbiyah, beliau usuluddin. Sampai hari ini hubungan baik, tak rusak karena pilkada. Banyak juga persahabatan ini rusak, bersimpang jalan gara-gara pilkada. Rusak hati. Kalau udah rusak hati, udah tak sedap lagi jumpa. Kalau rusak gara-gara pilkada tak apa-apa. Ini rusak gara-gara pilkada, sedih kita. Kalau kau menceritakan aibku, kalau bisa jangan sampai ke telingaku. Supaya apa? Supaya masih sedap kita minum kopi bersama. Karena kalau udah sampai, ini dibuat pula update status. Hatiku bukan pualam. Jadi hubungan kami ini masih tetap baik ini, ya karena Allah, insyaallah. Dicari Allah. Waktu di padang mahsyar itu dicari Allah. Ainal muta'abbuna bi jalali, kata malaikat. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, berkawan karena harta, pecah. Berkawan karena politik, pecah. Berkawan karena Allah. Mudah-mudahan kita ini semua berkawan karena Allah. Rajulun zakarallahu khalian, zakarallaha khalian. Ada orang yang berzikir malam sunyi sepi, fafadat aina, meleleh air mata, dapat naungan. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, sedekah, fa akhfaha, disembunyikannya,
hatta la ta'lamu shimaluh, tak tahu tangan kirinya ma anfaqat yaminuh, apa yang diberikan tangan kanan. Itu maka dia setiap dia bersedekah masuk ke kantong. Kenapa masuk? Biar jangan tahu dia. Padahal itu simbol yang paling dekat dengan tangan kan ini. Maksudnya jangan riak, maksudnya bukan tak tangan kiri. Udah habis. Habis itu datang Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan pertolongan di padang mahsyar yang banyak tadi, menunggu ditegakkan pengadilan. Maliki yaumiddin, diputuskan pengadilan, tak putus-putus. Macam pengadilan Pak Abdul Wahid yang tak putus-putus, tak putus-putus. Akhirnya datang orang kepada Nabi Adam. Hai Adam, menghadaplah kepada Allah, kami anak cucu engkau, dah lama betul kami berjemur ini, tak tahan. Kata Nabi Adam, aku tak sanggup, aku malu menghadap Allah. Karena kata Allah dulu, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minal khasirin, nanti rugi. Aku malu ya Allah. Menghadap mereka ke Nabi Nuh. Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Nuh, aku malu, tak sanggup aku menghadap Allah. Akhirnya mereka sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah. Itulah kenapa umat Nabi Muhammad yang duluan masuk sidang, dan umat Nabi Muhammad lah yang duluan masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau penjelasan saya ini antum fahami sebagai ordal, maka ordal lah dia. Saya hanya menceritakan dalil-dalilnya, lalu antum ambil kesimpulan. Kalau dari penjelasan saya dari mulai sakratul maut tadi, masuk ke liang lahat, sampai ke alam mahsyar, sampai masuk ke surga, sampai ke surga, salamun qaulam mir rabbir rahim, salam, selamat datang, mir rabbir rahim, masuk. wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, digiring mereka masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha, sampai ke pintunya. Futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan bagi kamu. Tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuk ke dalam. Amin. Sampai di dalam ditengoknya, tak ada kawannya dulu yang sama-sama subuh, yang sama-sama ngantri ngambil kuah lontong, yang sama sabi, kok enggak ada. Tak ada dia di situ. Rupanya na'udzubillah dia masuk neraka. Maka kata Allah Ta'ala, kau cari kawanmu itu di neraka, dicarilah yang imannya sebesar dinar, duit logam 4,25 gram. Menyala imannya itu macam kelip-kelip, ditarik. Dia diberi Allah protek sehingga dia tak terbakar. Ditariknya tangan kawannya itu yang ada imannya sebesar dinar itu masuk surga. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari tentang hadis syafaat. Itulah masuk surga melalui syafaat orang beriman. Masuk. Habis itu melapor dia lagi. Ada lagi ya Allah. Ada lagi? Ada. Sebesar apa imannya? Sebesar biji sawi. Menyala dia 5 watt. Kecil aja. Cik 5 watt. Kata Allah Ta'ala, selamatkan dia. Ditarik dia masuk ke dalam surga. Maka tak boleh kita sepelekan kawan-kawan kita. Entah yang membentang-bentang karpet dunia yang menarik kita.
tahun. Entah yang menyusun-nyusun selop itunya yang menarik, entah yang mencuci-cuci WC itunya yang menarik. Tak boleh menyepelekan orang. Mungkin dia lebih ikhlas, mungkin dia lebih bersih. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Kalau penjelasan hadis ini antum pahami sebagai ordal, sekarang saya tanya balik, apakah ada masuk surga karena ordal? Paham kan? Nah, paham. Istri saya tinggal di rumah saya tapi tidak sholat, padahal sudah dinasehati. Bagaimana sikap saya, Pak Ustaz? Panggil keluarga dari istri, walinya, ayahnya, atuknya kalau masih hidup, abang ayahnya, adik ayahnya, abang dia, adik dia, duduk wali-wali ini, lalu omongkan, aku di rumah ini kepala rumah tangga, dan menurut ajaran Islam, beda antara orang kafir dengan orang Islam adalah tarkus salat. As-salatu imaduddin. Aku juga mengajarkan ke anakku, ke istriku di rumah ini sholat, Pak. Jadi tolonglah keluarga kalian ini, kalau aku nanti yang ngomong tersinggung kalian, maka aku panggillah kalian. Nah, berani tidak ngomong gitu? Kalau tak berani, potong video ini, sampaikan ke dia. Nah, saya yakin kalian berani ngomong gitu, cuman menghadapi istri ini takut. Nah, nggak apa-apa, jangan didiamkan. Karena kalau kita segan, Kenapa suami tidak ngomong ke keluarga ini? Karena takut. Pas pembahasan kita semua, takut. Nanti kalau aku ngomong ke dia, biniku tersinggung, mertuaku tersinggung. Apalagi rumah itu dari mertua pula. Jadi pesan Ustaz Johar dulu, waktu saya belum nikah. Ustaz Johar Arifin Rangkuntu almarhum, Allahumma firlah warham, kata dia, kalau bisa bebini itu jangan sampai tak dirasanya asin air yang kita kasih itu. Dalam nasihat itu juga tuliskan. Apa maksudnya? Dia biasa minum air laut, kita kasih air garam 2 sendok, nggak terasa sama dia. Jangan bebini terlalu kaya sehingga uang jajan dia dikasih ayahnya 10 juta, antum kasih dia sebulan 1 juta, tak asin lagi duit itu. Bukan cuma duit itu tak asin, cakap antum tak asin. Tapi kalau memang sudah takdir semana lah. Nah, jadi kalau bisa antum di rumah itu berkuasa. Bagaimana cara laki-laki berkuasa? Ya dijaga haibah. Istri ke antum itu bukan khauf. Nah kalau khauf ansiti dia nanti. Istri ke antum itu adalah haibah. Antum punya wibawa. Nah, seandainya lah anak saya ada perempuan yang mau sama dia, perempuan kaya, yang satu lagi biasa aja, tapi dengan ini dia didengar cakapnya, saya nikah dengan orang biasa aja. Kenapa begitu? Karena psikologis. Itu makanya mazhab Syafi'i itu sangat halus. Mazhab Syafi'i ada namanya kufu, seleper. Karena dikhawatirkan laki-laki nanti tak ada wibawa dia, tak ada lagi hormat perempuan itu ke dia. Jadi masalahnya tadi, panggil wali-wali dia itu, omongkan supaya keluarga kalian yang tak sembahyang nih, kalian tolonglah bapak, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, kalian berenamlah nasihati dia. Kalau aku menasihati nanti keluar tai hijau dia nih.
Mohon doanya semoga kelak saya bisa menjadi hakim yang bijaksana. Masuk fakultas hukum, S1 hukum, SH, S2 hukum, MH, S3 hukum. Habis itu nanti ada seleksi calon hakim. Berapa usia ideal menikah menurut Pak Ustaz? Yang menyebut ideal itu kan orang, enggak ada dalam Quran umur sekian. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Tak ada disebut umur. Yang disebut itu sifat. Laki-laki yang layak kau jadikan sebagai pekerja, wahai Syuaib, adalah al-qawi, kuat dia, al-amin, amanah dia. Kenapa orang sekarang semua pakai umur? Padahal umur bukan standar. Banyak orang sekarang berumur tapi tidak dewasa. Anak-anak terjebak di tubuh orang tua. Makanya orang menyebutnya kekanak-kanak. Macam mana anak kau? Kekanak-kanakan. Itu umurnya cukup, akalnya kurang. Kurang akal. Kalau kalian perempuan dapat laki kurang akal, susah. Kurang akal. Sekilo kurang setengah on. Makanya ibu didiklah anak itu supaya berakal. Bapak didik anak berakal. Kalau anak tak dididik berakal, yang disusahkannya siapa? Bininya, mertuanya, anaknya, iparnya. Pak RT pun susah dibuatnya. Kurang akal. Didik anak-anak kita supaya dia berakal. Bolehkah seorang suami mengasuh anak sedangkan istri bekerja? Tapi kalau malam saya bekerja dan ibu sudah pulang, jadi anak sekarang yang menjaganya. Tapi banyak cakap orang yang tidak baik. Bagaimana pendapat Ustaz? Aslinya perempuan itu di rumah, tidak bekerja. Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan kamu di rumah. Perempuan, kamu di rumah menjaga anak, mengurus keluarga. Suami yang bekerja. Kalau aturan Allah ini dirubah, suami yang di rumah, istri yang bekerja, nanti akan terjadi kekacauan. Istri kalau dia punya duit, dia lebih dari suami, yang bermasalah nanti bukan istri. Suami akan mengalami masalah psikologis. Dia kehilangan kepercayaan diri. Kan banyak tuh meme-meme. Ini istrinya, ini selingkuhannya. Kan banyak meme kan? Bininya macam bidadari, selingkuhannya macam mak lampir. Kok bisa orang jatuh cinta ke selingkuhannya? Banyak orang tak paham, tapi orang yang mengerti dia paham. Kenapa dia tak bersahwat menengok istrinya padahal cantik? Karena dia kehilangan kepercayaan diri. Laki-laki ini mesti punya power. Laki-laki ini punya superior. Laki-laki ini di rumah dia mesti ada kuasa. Kalau dia tak ada kuasa, dia kehilangan kepercayaan, kena psikologisnya. Aslinya perempuan itu di rumah, suami bekerja. Tapi ini tapi, yang dipotong jawaban saya ini. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Istri PNS, kemudian suami karena satu dan lain hal belum ada dapat kerja. Dulu pernah punya perusahaan, sekarang begini. Maka kalian bermusyawarah dengan baik, suami sama istri, duduk kalian berdua. Kau istri, pergilah kau masuk kantor.
Adapun dari pagi sampai kau pulang, biarlah aku menjaga anaknya. Tapi istri juga mesti tahu diri. Nanti kalau pulang, jaga anak itu, bilang ke suami itu, aku sebetulnya bang, karena takdir Allah saja aku ini PNS masuk kantor, karena takdir Allah saja aku ini jadi pegawai. Nanti sampai masanya kau dapat kerja, kaulah kepala rumah tangga. Walaupun yang dapat gaji bulanan aku duit, tapi sebetulnya duit ini dari Allah Ta'ala. Besarkan hati dia, besarkan jiwa. Kalau tidak nanti jangan mentang-mentang istri kerja, suami tak kerja. Jadi cuci, pel lantai, anak mandikan, ganti pempes, buatkan teh. Hilang kepercayaan diri. Yang pertama, dia bisa berselingkuh karena dia bernafsu menengok orang lain. Ke istrinya dia kehilangan karena tak punya kepercayaan diri. Yang kedua, bisa-bisa dia mati cepat karena dia terus memendam perasaan, emosinya terganggu, bahagia, sedih, takut, cemas, terkejut, mati dia. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Karena kalau perempuan dia bisa dikeluarkannya dengan cakap. Kalau laki-laki tak bisa. Laki-laki ini diam habis itu mati. Iya. Laki-laki ini tak bisa diungkapkannya dengan cakap. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, banyak orang mengatakan mudah jaga anak laki-laki. Oh enggak. Laki-laki ini emosionalnya komplit. Kalau perempuan bisa dilepaskannya dengan belanja. Itu kenapa perempuan itu kalau ke pasar dia lama berputar. Kalau dia bercakap, karena dia bisa. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki ke pasar beli apa? Beli ayam pulang. Dia tak pandai belok-belok, otaknya itu lurus. Kalau perempuan dia bisa berekspresi. Dipencetnya sein kanan, habis itu dia belok kiri. Bagaimana solusi menghadapi rasa takut, cemas, khawatir yang berlebihan terhadap suatu urusan, misalnya masalah skripsi dan lain-lain? Karena kenyataan yang saya alami, masalah atau urusan yang saya hadapi tidak sesulit apa yang saya pikir, dan terkadang rasa cemas yang berlebihan merawat saya, membuat saya stres dan ditakutkan rasa putus asa. Nauzubillah. Ada seorang mahasiswa nih, ada satu lagi mahasiswa nih. Mahasiswa ini bapaknya pejabat, orang kaya. Sudahlah pejabat, orang kaya, punya lembaga pendidikan. Anak diberangkatkannya ke Mesir, kuliah di Mesir. Anak ini main bola, DO. Anak yang satu lagi ini sama-sama anak Indonesia juga, dari kampung. Orang tuanya tak sempurna, orang kampung, susah, miskin. Ayahnya tak ada jabatan, ayahnya bukan orang kaya. Dia bawaannya takut terus, takut tak lulus, takut DO, takut. Akhirnya di kuliah S1, S2, S3 sampai profesor. Selesai. Anak ini tak kemana-mana, hilang. Memanage rasa takut. Saya sampai sekarang saya takut. Tapi takut itu tidak membuat saya stres, depresi. Jadi sebetulnya rasa takut itu kalau di manage, dijaga, dipelihara dengan baik, diarahkan, dia menjadi potensi yang luar biasa. Tapi kalau dibiarkan, dia merusak. Nah, Islam datang tidak menghilangkan rasa takut, tapi memanage rasa takut. Antum mesti takut tak lulus skripsi, akhirnya tulis skripsi. Takut. Saya termasuk orang yang takut. Takut saya tak selesai S2.
tulis. Takut tak selesai S3, tulis. Jadi antum manage rasa takut. Gimana caranya? Aku kalau tidak selesai kuliah, berarti aku nanti meminta ke orang. Payah menteorikannya, gimana ya? Payah menteorikannya. Saya hidup ini tak pakai teori, saya jalani aja langsung. Karena kalau berteori, masukkan kaki Anda mengapung di atas air, cobalah. Payah berteori, macam campak kan ke Sulawesi itu. Nah, insya Allah. Jadi berteori-teori hidup ini payah. Aku kalau tak lulus aku S1 ini, berarti aku tak bisa S2. Kalau aku tidak lulus S2, berarti aku tidak S3. Kalau aku tidak doktor, berarti aku tak bisa jadi dosen. Kalau aku tak dosen, apa yang kuharap? Emakku, ayahku susah, takkan aku minta-minta. Berarti orang sepele sama aku. Aku mesti doktor. Begitu. Tapi jangan dicakapkan. Saya tak pernah cita-cita saya cakapkan. Saya bilang sama mak saya, jangan buat kenduri sebelum aku masuk pesawat. Kalau mak buat, orang tua ini kan senang, mau bangga ke tetangga buat kenduri. Jangan buat. Kalau mak buat kenduri, tak jadi aku berangkat, tak kuijak lagi kampung ini. Malu tak berangkat. Sudahlah saya di Cengkareng, sudahlah duduk mau masuk pesawat, nelponlah mak saya. Ini tetangga udah datang semua, boleh kami membaca Yasin? Buatlah. Jangan dicakapkan duluan, nanti kita malu. Banyak orang lari dari kampung gara-gara bercakap. Tak jadi. Jangan dicakapkan duluan. Maka saya tak pernah meletakkan batu pertama. Gedung Syekh Abdul Rahman, gedung asrama, tak pernah. Karena takut saya malu. Udah selesai baru saya share foto. Saya sering mimpi bersama Ustaz Abdul Somad, mimpi bersama dakwah, mimpi datang ke rumah, mimpi dalam kajian. Itu pertanda apa Pak Ustaz? Bagaimana cara kita bahwa mimpi kita itu dari Allah dan mimpi itu dari setan? Mimpi itu ada 3. Yang pertama, ilham dari Allah, dikirim melalui malaikat. Yang kedua, waswasah, bisikan setan. Yang ketiga, proses berpikir yang belum selesai, adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Misalnya siang itu pengen makan anggur, nampak anggur, tak jadi dibeli, malam tuh mimpi makan anggur. Makanya kalau nampak anak gadis jangan ditengok lama-lama, mau dia termimpi. Kalau lajang tak apa-apa, awak udah berbini. Jadi mimpi ada 3. Nah, mimpi berjumpa ulama itu kata Ibnu Sirin itu yang menulis tafsir ahlam, tafsir mimpi. Kalau mimpi berjumpa ulama, berarti kita satu manhaj dengan ulama. Saya mimpi masuk ke masjid. Di dalam masjid itu saya tengok Habib, cucu penulis Simtud Durar, Habib Anis, yang pemilik sanad Simtud Durar Solo, Habib Anis. Dan saya tengok Habib Anis. Habis itu saya tanya ke Habib Fulan, apa maknanya? Berarti antum semanhaj sama dia, pencinta ahli bait. Berarti Allah menyuruh antum menyebarkan maulid. Oh, semanhaj. Berarti kalau antum mimpi jumpa anak, berarti antum manhaj ahlul bid'ah. Berarti antum semanhaj sama anak. Bisa jadi karena pengaruh penonton. Nonton YouTube pagi, petang, siang, malam, itu terpengaruh.
Makanya di antara orang-orang yang jumpa sama Nabi itu, kalau ditanya-tanya apa bacaan dia, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karena baca sifat Nabi, baju Nabi, sendal Nabi, wajah Nabi, bacanya terus masuk ke dalam pikiran. Al-Azkar dengan Ustaz Zul Ikrami, Riyadhus Shalihin. Cari Ustaz minta satu, baca Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Nah, jadi itu termasuk mimpi yang dari setan. Yang mana? Ketakutan, mimpi dikejar hantu, mimpi itu dari setan. Maka malam itu kita baca ta'awuz, tiup sebelah kiri, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, tiup sebelah. Tolong jelaskan bagaimana kriteria sholat jamak takdim dan jamak takhir. Syaratnya, kalau menurut fikih Islam Sulaiman Rashid, 82 km. 82. Kalau Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 88, sekian, 89. Payah ngingat 89, 90 Wali Songo. 90. Itu syaratnya dulu. Lalu kemudian perjalanan itu tidak maksiat. Ini rencana mau main judi nih Pak Ustaz. Nggak bisa ya, perjalanannya perjalanan ibadah. Lalu kemudian antum berangkat dari Rimbo Panjang, dari rumah jam 11, jam 12.15 azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rencana mau pergi ke Duri 120 kilo, sudah bisa karena lewat 90. Di rumah antum sholat zuhur jamak takdim, asar antum tarik ke zuhur, belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena masih di rumah, belum safar. Syaratnya mesti setelah safar. Lalu antum pun keluar dari Rimbo Panjang, lewat Sur Al-Balad, Sur batas kota. Keluar dari Rimbo Panjang, di masjid depan Riau Pos antum sholat zuhur 2 rakaat, habis itu asar 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim. Kok sudah bisa Pak Ustaz? Karena sudah lewat batas kota. Jadi antum jangan mengaku orang Pekanbaru. Tinggal di mana? Rimbo Panjang. Saya kalau ditanya orang tinggal di mana? Rimbo Panjang, kan Pekanbaru. Pertama, jaraknya 82 atau pakai 89. Yang kedua, sudah safar. Jangan masih di rumah udah di kosong. Yang ketiga, sudah lewat Sur Al-Balad. Zaman dulu kota itu ada, Madinah itu dulu ada sur, ada tembok. Sudah keluar, bukan masih di dalam. Dah antum mau ke Duri, antum sholat di luar batas, sampai di Duri urusan, lalu kemudian masuk azan maghrib, antum sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim. Berapa hari? 4 hari 4 malam. Berangkat hari ini hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Masuk hari Ahad, hari yang keempat, tak dihitung hari keberangkatan. Setelah lewat dari itu, antum menjadi mukim. Manusia ini 3. Pertama musafir, kedua mukim, ketiga mustautin. Adik-adik mahasiswa, mustautin
kampung. Di sini dia musafir. Di sini dia mukim. Tinggal mukim. Nah, nanti setelah tamat bekerja ditempatkan di dinas sosial Kabupaten Bengkalis, menetap di situ. Nah, sudah mustautin, menetap. 3 mukim, musafir, mustautin. Apa amalan orang yang membenci kita? Apa amalan orang yang membenci kita itu supaya jadi baik ke kita?